Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5199 sampai bab 5202. Lelaki tua itu merasakan kekuatan penghancur, ketakutan setengah mati, dan mati-matian berusaha menghindar sekuat tenaga, hanya untuk mendapati dirinya seolah terkunci oleh kekuatan tak terlihat, tak mampu bergerak. Ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat cahaya pedang keemasan itu mendekat, akhirnya terpantul di pupil matanya. PFFT. Dengan suara pelan, seperti memotong tahu, kepala lelaki tua itu melesat ke udara, darah mengucur dari lehernya, menodai langit menjadi merah. Kepalanya dipenuhi rasa takut dan tak percaya, terguling beberapa kali di udara sebelum jatuh terbanting ke tanah, tak bernyawa. Humazi memanjat keluar dari lubang yang dalam, memegangi dadanya saat ia berjalan ke sisi Chen Ping. Melihat kepala yang tergeletak di tanah dan kemudian para pembudidaya iblis yang ketakutan, ia tak bisa menahan diri untuk mendecak lidahnya. "Nak, kau terlalu kejam, ya?" Chen Ping berkata dengan tenang, berbelas kasih kepada musuh sama saja dengan kejam terhadap diri sendiri. Terutama dengan iblis-iblis arogan yang memperlakukan nyawa manusia seperti rumput, tidak perlu bersikap sopan. Humazi terdiam, aura Chen Ping semakin kuat. Tiba-tiba, ruang bergetar, dan seorang pria paruh baya muncul di hadapan Chen Ping dan Humazi. "Manusia, kalian berani membunuh kerabat iblisku?" Tatapan pria paruh baya itu tertuju dingin pada Chen Ping dan Humazi. "Ini dia lagi," Chen Ping mendesah kesal. "Kalian berdua manusia bodoh, beraninya kalian memasuki wilayah iblis? Apa kalian mencari kematian?" Pria paruh baya itu meraung marah. "Tuan Hu, kau yang urus ini," Chen Ping menatap Humazi. Humazi melangkah maju ke arah pria paruh baya itu dan berkata, "Tempat ini awalnya milik klan Huku, dihuni oleh manusia, bukan ras iblismu." Pria paruh baya itu menatap Humazi, mengerutkan kening. "Kau bicara omong kosong." Humazi mendengar ini, menjadi marah. "Kau yang bicara omong kosong." Saat suaranya jatuh, Humazi melompat maju. Ekspresi pria paruh baya itu berubah, dan dia mengayunkan tangan kanannya dengan ganas. Boom! Dengan ledakan keras, Humazi terhempas mundur, tetapi pria paruh baya itu juga terhuyung mundur puluhan langkah. "Aku tidak menyangka manusia biasa sepertimu memiliki kekuatan seperti itu." Ekspresi pria paruh baya itu menjadi serius. Humazi hampir mati karena marah. Jika dia tidak bereinkarnasi berkali-kali, kekuatannya akan sangat berkurang. Dia pasti sudah mengalahkan iblis ini. Melihat Humazi menahan pukulannya, mata pria paruh baya itu berkilat terkejut, yang dengan cepat digantikan oleh amarah. Dengan dengusan dingin, energi iblis melonjak di sekelilingnya, jelas bersiap untuk menyerang lagi. "Manusia biasa, berani bertindak liar di wilayah iblis? Jika aku tidak menghancurkanmu menjadi debu hari ini, aku tidak akan bisa menahan amarahku." Sebelum kata-katanya memudar, ia mengangkat tangannya. Api iblis hitam pekat menyatu di telapak tangannya, yang ia lemparkan dengan ganas ke arah Humazi.
Ekspresi Humazi sedikit berubah. Kekuatan serangan ini jauh melampaui yang sebelumnya. Dengan kekuatannya saat ini yang belum pulih, menghadapinya secara langsung kemungkinan akan menimbulkan masalah. Tepat saat api iblis itu hendak mengenainya. Berhenti. Sebuah suara perempuan yang jernih dan dingin terdengar tiba-tiba, diikuti oleh sosok ramping yang muncul entah dari mana di depan Humazi. Dengan lambaian ringan tangannya, api iblis itu meleleh seperti salju yang bertemu api. Wajah pria paruh baya itu berubah drastis. Ia segera menarik tangannya, mundur selangkah, dan membungkuk hormat, iblis. Tatapan Chen Ping menajam saat ia menatap pendatang baru itu. Dia adalah seorang wanita bergaun hitam panjang, kulitnya seputih salju, wajahnya sangat elok, namun matanya sedalam jurang, memancarkan kedinginan yang menusuk. Auranya tertahan, namun memberikan perasaan yang tak terduga. Abadi bumi kelas 3. Chen Ping terkejut dalam hati. Kekuatan wanita ini kemungkinan jauh lebih besar daripada pria tua itu. Wanita itu melirik samar ke arah pria paruh baya itu. Nadanya dingin, "Siapa yang mengizinkanmu bertindak sendiri?" "Terima kasih masih menyimak Channel Y Chen Ping Mania." Pria paruh baya itu buru-buru menundukkan kepalanya, menjelaskan, "Penyihir, kedua manusia ini masuk tanpa izin ke istana iblis-iblis hitam kita dan membunuh orang-orang kita. Aku hanya ingin memberi mereka pelajaran." "Pelajaran?" Wanita itu mencibir, "Jika aku tidak tiba tepat waktu, apa kau berencana membunuh mereka begitu saja?" Keringat dingin membasahi dahi Jenderal Iblis-Iblis Hitam, dan ia tak berani bicara lebih jauh. Wanita itu mengabaikannya, mengalihkan pandangannya ke Chen Ping dan Humazi. Matanya menatap mereka sebentar sebelum akhirnya tertuju pada Humazi. "Kau bilang ini dulunya wilayah klan Huemyu?" Humazi, sambil memegangi dadanya, menggertakkan giginya dan berkata, "Tepat sekali. Gunung 9 Melingkar adalah rumah leluhur klanku selama beberapa generasi. Sejak kapan itu menjadi wilayah klan iblismu?" Alis wanita itu sedikit berkerut, seolah sedang berpikir. Setelah beberapa saat, ia menggelengkan kepalanya. "Istana iblis-iblis hitamku telah menempati tempat ini selama berabad-abad, dan aku belum pernah mendengar tentang klan Hu. Jika ini benar-benar tanah leluhurmu, mengapa anggota klanmu tidak ditemukan?" Alis Humazi berkerut. Mungkinkah klanku telah musnah? Setelah naik ke surga ke-6 dahulu kala dan mengalami banyak reinkarnasi selama ribuan tahun, Humazi tidak tahu apa-apa tentang nasib klannya. Mendengar kata-kata wanita itu, sepertinya klannya telah lama musnah. Di alam surgawi, sebuah sekte atau keluarga dapat dimusnahkan dalam sekejap. Di dunia yang kejam ini, yang lemah pasti akan dimangsa. Wanita itu terdiam sejenak, lalu mengangguk penuh arti. Mungkin. Pria paruh baya itu tak kuasa menahan diri untuk menyela, "Penyihir, Gunung 9 Melingkar adalah tanah tak bertuan. Mereka hanya mencari-cari alasan untuk memprovokasi klan iblis kita. Adakah yang bisa mengklaim suatu tempat sebagai wilayah mereka hanya dengan cerita?" "Diam!" bentak wanita itu, dan pria paruh baya itu langsung terdiam, seolah-olah kedinginan hingga ke tulang. Ia menoleh ke Humazi, nadanya melembut, "Aku Yuyue, penyihir dari istana iblis-iblis hitam. Jika apa yang kau katakan benar, aku bisa mengirim seseorang untuk memverifikasinya. Tapi untuk saat ini,
kau telah memasuki wilayah klan iblis kita dan membunuh orang-orang kita. Kau harus bertanggung jawab. Humazi hendak membalas ketika Chen Ping melangkah maju, dengan tenang berkata, "Kami tidak membunuh tanpa alasan. Orang-orangmu telah menghina kami terlebih dahulu dan bahkan mencoba mengambil nyawa kami. Kami hanya membela diri." Tatapan Yuyue beralih ke Chen Ping, kilatan rasa ingin tahu terpancar di matanya. "Dan siapa kau?" tanyanya. "Chen Ping," jawabnya lugas. Yuyue mengangguk pelan, hendak berbicara lagi, ketika pria paruh baya itu tak mampu menahan diri, berteriak marah, "Penyihir, kenapa membuang-buang waktu dengan mereka? Mereka berdua jelas di sini untuk memprovokasi kita. Kenapa tidak tangkap mereka dan jadikan mereka contoh?" Chen Ping meliriknya, senyum tipis tersungging di bibirnya, sepertinya pelajaran sebelumnya belum cukup. Sebelum kata-katanya memudar, sosoknya menghilang. Pupil mata Yuyue mengerut, secara naluriah bergerak untuk campur tangan, tetapi sudah terlambat. Sekilas cahaya pedang, dan lengan kanan pria paruh baya itu terpotong di bahu, darah mengucur deras. "Ah!" Pria paruh baya itu berteriak, terhuyung mundur beberapa langkah, wajahnya sepucat kertas. Sambil memegangi puntungnya yang berdarah, ia gemetar kesakitan, matanya dipenuhi racun sekaligus ketakutan saat menatap Chen Ping. Ia tak habis pikir bagaimana seorang Lo se-immortal tingkat 6 bisa melepaskan kecepatan dan kekuatan yang begitu mengerikan. Meskipun telah mengaktifkan aura iblisnya untuk perlindungan, ia bahkan belum melihat pedang Chen Ping bergerak. "Kau beraninya kau melukaiku?" Suaranya serak, urat-urat di dahinya menonjol. "Kau telah mengambil lenganku hari ini. Dendam ini tak terdamaikan." Chen Ping menyarungkan pedangnya, berkata dengan dingin, "Tanpa kekuatan, jalan terbaik adalah diam. Jika kau menggonggong lagi, lain kali bukan lenganmu yang akan terkena, melainkan kepalamu." Sebuah kalimat sederhana, namun mengandung otoritas yang tak terbantahkan. Pria paruh baya itu secara naluriah menutup mulutnya, tenggorokannya tercekat karena ia tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Terima kasih masih menyimak channel Chen Ping Mania. Ia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang samar namun tak terbantahkan terpancar dari Chen Ping, bukan sekadar candaan. Pada saat itu, Yuyue berbicara perlahan, suaranya sejernih dan sedingin batu giok, namun membawa nada yang aneh dan menusuk, "Mundur." Wajah pria paruh baya itu berubah pucat dan memerah, rasa sakit yang luar biasa dari lengannya yang terputus hampir membuatnya pingsan. Namun, menghadapi perintah sang penyihir, ia menggertakkan gigi, menatap tajam Chen Ping, dan terhuyung ke samping, mencengkeram lukanya dan menyalurkan energi iblis untuk menghentikan pendarahan. Baru saat itulah Yuyue mengalihkan pandangannya ke Chen Ping. Mata ungu tuanya, bagaikan langit berbintang yang tak berujung, mengamatinya dengan campuran rasa ingin tahu dan kesungguhan. Pada saat Chen Ping menyerang, bahkan ia belum sepenuhnya menangkap gerakannya, hanya melihat sekilas kilatan cahaya keemasan sebelum lengan pria paruh baya itu menyentuh tanah. Sosok ini, bagaimanapun juga, adalah dewa bumi tingkat 2, sosok yang tangguh bahkan di dalam istana iblis-iblis hitam. Dewa bumi tingkat 6 dengan kekuatan tempur seperti itu, "Kau mengejutkanku," kata Yuyue, bibir merahnya sedikit terbuka, nadanya tidak menunjukkan kegembiraan maupun kemarahan. "Rata-rata saja, aku bahkan belum menggunakan kekuatan penuhku."
kata Chen Ping dengan rendah hati. Namun di mata Yu Yue, kerendahan hati ini hanyalah kesombongan yang mencolok. Hu Mazi yang menonton dari samping tercengang. Ia sudah berpikir bahwa pembunuhan Chen Ping terhadap sesepuh Dewa Bumi tingkat 1 sudah mengesankan, tetapi untuk memotong lengan seorang kultivator iblis Dewa Bumi tingkat 2 dengan satu gerakan, kekuatan ini benar-benar mengerikan. Ia menarik lengan baju Chen Ping, berbisik, penyihir ini sepertinya merepotkan. Haruskah kita berhenti selagi kita unggul? Chen Ping tidak berbalik, hanya melihat sekeliling dengan penglihatan tepinya. Ketika Yu Yue muncul, fluktuasi spasialnya luar biasa intens, menunjukkan bahwa ia telah menguasai beberapa teknik spasial tingkat lanjut. Jauh di dalam Gunung 9 Gulungan, ia merasakan beberapa aura yang tak lebih lemah dari Yu Yue, menunjukkan kekuatan istana iblis-iblis hitam jauh melebihi apa yang terlihat. Yu Yue merenung sejenak sebelum berkata, mungkin memang ada kesalahpahaman. Bagaimana kalau begini? Ikut aku ke istana iblis-iblis hitam untuk berdiskusi. Aku akan meminta seseorang menyelidiki klaim klan Hu. Jika ini benar-benar tanah leluhurmu, istanaku akan memberikan penjelasannya. Hu Mazi dan Chen Ping bertukar pandang dan mengangguk. Baiklah, kami akan pergi bersamamu, kata Hu Mazi. Yu Yue tersenyum tipis dan berbalik untuk memimpin jalan lebih dalam ke dalam gunung. Mengikuti Yu Yue ke kedalaman Gunung 9 Gulungan, Chen Ping dan Hu Mazi segera tiba di depan sebuah istana hitam yang menjulang tinggi. Istana itu, yang seluruhnya terbuat dari obsidian, memancarkan aura yang dingin. Energi iblis berputar-putar di sekitarnya, dan ratapan samar dan menakutkan bergema, seolah-olah jiwa tersiksa yang tak terhitung jumlahnya terperangkap di dalamnya. Ini istana iblis-iblis hitam? Hu Mazi mengerutkan kening. Dulu ketika klan saya tinggal di sini, tidak seseram ini. Yu Yue menjawab dengan tenang, metode kultivasi klan iblis berbeda dari manusia, jadi lingkungannya pun bervariasi. Dengan lambaian tangannya, gerbang istana perlahan terbuka, melepaskan gelombang energi iblis yang tebal. Ekspresi Chen Ping tetap tidak berubah, tetapi Hu Mazi menggigil. Saat itu, 4 kultivator bersenjata tombak panjang dan berbaju zirah hitam tiba-tiba menyerbu keluar dari istana. Jaring hitam raksasa melesat keluar, menyelimuti Chen Ping dan Hu Mazi. Hu Mazi tersentak, sementara alis Chen Ping berkerut, wajahnya semakin gelap. Ekspresi Yu Yue juga berubah muram. Tetapi sebelum ia sempat berbicara, seorang tetua perlahan menuruni tangga istana, ditemani oleh pria paruh baya berlengan 1. Beraninya 2 manusia lemah ini. Pria paruh baya itu mencibir Chen Ping dan Hu Mazi. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, kilatan cahaya keemasan melesat di udara dan kepalanya terpental. Jaring hitam yang membungkus Chen Ping dan Hu Mazi hancur berkeping-keping, tak disadari hingga kini. Chen Ping menggenggam pedang pembunuh naganya, berkata dengan dingin, "Aku tak tahan melihat orang-orang berlagak di depanku." Terima kasih masih menyimak channel Chen Ping Mania. Pria tua itu tak berdaya menyaksikan kepala pria paruh baya itu menggelinding ke tanah. Darah panas memercik ke jubah hitamnya, bau darah yang pekat langsung memenuhi udara. Kurang ajar. Pria tua itu meraung, suaranya menggelegar bagai badai di depan istana. Aura iblisnya bergejolak hebat di sekelilingnya. Langit yang sudah suram tampak bermandikan tinta. Angin kencang yang membawa pecahan batu menderu,
dan udara menjadi tebal dan dingin. Rongga matanya yang cekung berkilauan dengan cahaya merah yang mengerikan, memelototi Chen Ping seolah ingin melahapnya hidup-hidup. Beraninya seorang junior sepertimu bertindak begitu arogan di istana iblis hitam. Pada suatu saat, tongkat tulang berwarna hijau tua muncul di tangan pria tua itu. Ujungnya tertanam kristal merah darah yang berdenyut. Tangkap orang gila ini dan cabik-cabik dia. Saat kata-katanya jatuh, keempat kultivator berbaju besi hitam yang menghunus tombak panjang meraung serempak. Mereka melepaskan aura alam abadi bumi tingkat pertama. Ujung tombak mereka berkilauan dengan cahaya dingin yang menakutkan, menusuk dengan ganas ke arah Chen Ping. Gerakan mereka tersinkronisasi sempurna. Bayangan tombak mereka menjalin jaring kematian yang tak tertembus, jelas merupakan hasil karya para prajurit berpengalaman yang telah berlatih bersama selama bertahun-tahun. Hu Mazi secara naluriah meraih segenggam jimat, jantungnya berdebar tak terkendali. Aura keempat prajurit berbaju besi ini bahkan lebih kuat daripada aura tetua yang terbunuh sebelumnya. Bahkan seorang kultivator alam abadi bumi tingkat 2 harus mundur sementara melawan kekuatan gabungan mereka. Namun, tidak ada jejak kepanikan di wajah Chen Ping. Tepat pada saat ujung tombak hendak menembus jubahnya, ia bergerak. Tidak ada momentum yang mengguncang bumi, tidak ada gerakan yang jelas, hanya cahaya pedang keemasannya menyilaukan, seperti fajar yang menerobos kegelapan, menyala sekilas di dunia yang gelap. PFFT, 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 PFFT. 4 suara lembut yang hampir bersamaan terdengar, setajam mengiris tahu. Hu Mazi bahkan tidak bisa memahami bagaimana Chen Ping menyerang, hanya melihat sekilas cahaya keemasan yang berkelebat di depan matanya. Saat berikutnya, kepala keempat kultivator berbaju besi hitam itu jatuh seperti buah matang, darah menyembur dari leher mereka seperti 4 air mancur, menodai tangga batu giok putih di depan istana menjadi merah. Keempat tubuh tanpa kepala itu bergoyang sebentar sebelum ambruk dengan bunyi gedebuk. Tombak panjang mereka berdentang keras di alun-alun yang sunyi. Suaranya sangat tajam. Waktu seolah membeku saat itu. Tangan lelaki tua itu, yang masih menggenggam tongkat tulang, membeku di udara. Amarah di wajahnya mengeras menjadi ketidakpercayaan yang tertegun. Keempat prajurit itu adalah orang-orang kepercayaannya yang dilatih secara pribadi, tertempa pertempuran selama bertahun-tahun, mampu bertahan bahkan melawan musuh alam abadi bumi kelas 2. Namun sekarang, mereka bahkan belum menyentuh ujung jubah lawan mereka sebelum mereka mati. Dia bahkan tidak melihat dari arah mana pedang Chen Ping menyerang. Chen Ping perlahan menyarungkan pedangnya, noda darah di pedang pembunuh naga lenyap seketika, kembali ke penampilannya yang polos dan tanpa hiasan. Dia mengangkat pandangannya ke arah lelaki tua itu, tatapannya setenang kolam es yang tak berdasar, suaranya tanpa emosi, "Aku sangat marah." 4 kata sederhana itu membuat lelaki tua itu merinding, seolah-olah ia sedang ditatap oleh ular berbisa. Sejak aku menginjakan kaki di 9 gunung melingkar ini, selalu ada seseorang yang ingin menyusahkanku. Chen Ping maju selangkah demi selangkah ke arah lelaki tua itu. Setiap langkah menyebabkan tanah bergetar sedikit, tekanan tak terlihat menyebar seperti air pasang. Aku memotong lengannya tadi sebagai peringatan. Aku membunuhnya sekarang karena dia tidak belajar dari kesalahannya. Dia berhenti 10 langkah dari lelaki tua itu, tatapannya tertuju pada wajah keriput lelaki tua itu. "Kau punya 2 pilihan sekarang, berdiri di sana dengan tenang,
atau kepala berikutnya yang akan dipenggal adalah milikmu." Tenggorokan lelaki tua itu bergetar, jari-jarinya mencengkeram tongkat tulang begitu erat hingga memutih. Ia telah hidup selama hampir 1 milenium, menyaksikan segala macam badai dan kekacauan. Namun, ia belum pernah merasakan setakut ini. Tatapan Chen Ping terlalu tenang seolah menyatakan fakta yang tak terelakkan, dan niat membunuh di balik ketenangan itu jauh lebih mengerikan daripada raungan histeris apapun. Bersambung.